Oke guys, kita baru saja kedatangan tamu kita. Jadi dia namanya Roy, belakang namanya Mas Mper. Mas Mper, liatin dong muka lu, kegantengan lu, pesona lu anjir. Kegantengan Mas Per melebihi siapapun anjir. Jadi hari ini kita mau Q&A, kita mau nganterin Mas Per dulu. Terus kita ke Oeng, paling bareng sama Roy aja. Kita bikin konten di sana, oke? Jadi ini udah nyampe di Migrasi Oeng. Halo guys. Halo. Jadi dia bakal jawab pertanyaan dari gua, bukan hanya tentang Jepang aja, jadi banyak hal lah. Kita mulai ya Roy. Siap. Siap? Oke. Ini santai ya, sambil makan aja deh. Biarin terserah dia. Pertanyaan pertama. Gila kaget aku. Wait a minute. Kagetnya ya? Gitu. Gila pertanyaannya keren banget. Belum. Pertanyaan pertama, kalau kamu bisa mengubah satu hal tentang caramu dibesarkan oleh orang tuamu, kamu bakal mengubah apa? Kamu akan apa yang bakal kamu ubah dari cara kamu dibesarkan? Nggak ada. Gak ada. Berarti everything is okay. Aku bersyukur sama hidup aku saat ini. Menurut aku sih, aku dengan keluarga aku, everything is okay. Pertanyaan selanjutnya, apa yang paling buat lu bersyukur sekarang ini? Bisa pergi ke Jepang tanpa biaya sepeser pun, dan bisa bisa pergi ke Jepang tanpa biaya. Emang kenapa lu bisa ke Jepang? Aku alhamdulillah sih dulu tuh pas ke Jepang itu dapat scholarship, jadi nggak bayar apa-apa, cuma disuruh bawa uang untuk makan sebulan sebelum dapat part time job di sini. Lu dapat scholarship dari mana? Dari Pemda provinsi aku. Sebelum itu tuh dites dulu, ada tesnya, dan dites dipilih orang 12 itu baru yang bisa pergi yang kalau udah lulus tesnya 12 orang baru dibiayain ke Jepang. Waktu itu berapa tesnya? Apa cuma 12 orang itu? Terus 12-nya semua kepilih semua? Enggak lah, gila. Kan itu tuh dari kabupaten-kabupaten di provinsi aku. Terus ada perwakilan satu orang satu kayak gitu, satu orang satu kayak gitu. Nah, ada sekitaran orang 20-an, 25 atau 30-an gitu. Terus yang terpilih 12 orang. Jadi Aku salah satunya alhamdulillah. sekitar 25 orang ya calonnya? Iya, 25 Kandidatnya. sampai 30 soalnya lupa juga. Menurut lu apa yang bikin lu bisa dipilih buat kesini? Karena aku ganteng. Yang serius jawabnya. Nggak tahu, soalnya dulu kan ada tes bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris aku bego banget ya. Iya. Ada tes tertulisnya salah semua ya. Nah, Mungkin karena faktor keberuntungan. tapi kalau gue lihat sih karena pribadi lu. Wow, dulu tuh ada tes interviewnya juga sama petingginya. Jadi pas di interview itu dulu sempat disuruh bahasa Inggris, tapi aku bilang aku cuma bisa bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit. Kemudian, nah ada satu pertanyaan yang buat si wawancara aku itu jadi mungkin karena itu aku bisa masuk. Dia bertanya, apa kelebihan kamu dari orang-orang, dari teman-teman kamu yang lainnya? Aku bilang lah, kelebihan aku sama teman-teman yang lainnya adalah aku memiliki jiwa pantang menyerah yang tinggi, aku memiliki sifat positive thinking yang tinggi. Jadi setiap apa yang aku lakukan pasti aku jalani dengan serius. Mungkin karena itu ya. Oh ya, dengar kamu pernah ikut
putra putri mana itu? Ceritain dong. Aku tuh pernah ikut di kabupaten aku. Itu namanya Bujang Gadis kabupaten aku. Kalau di Jakarta itu kayak Abang None gitu loh. Tapi dulu tuh aku umur 17 tahun. Kelas 2 SMK. Jadi aku ada peserta yang paling muda di antara yang lainnya. Yang lainnya itu udah 20-an Ke atas ya. 20 ke atas. Ada si cewek gadisnya yang umur 17 tapi cowoknya itu rata-rata udah 20-an. Itu aku alhamdulillahnya nggak menang. Karena dulu dekil banget anjir. Dekil dan ya tahu sendiri anak 17 tahun kelas 2 SMK itu gimana. Iya, nggak menang tapi lu Aku dapat gelar persahabatan. Cia. itu selama 1 tahun. Setahun bertugas. Setahun bertugas dapat gelar persahabatan. Terus lu dapat gelar itu terus ada peringkat nggak 1 sampai 5 gitu? Kamu masuk 5 besar atau berapa? Nggak ada. Nggak ada. Dulu tuh yang dipilih dari itu kan dulu tuh peserta itu banyak. Terus dipilihlah sekitaran 64 orang untuk jadi semifinalis. Dari semifinalis itu di interview dan lain sebagainya, unjuk bakat dan lain sebagainya, dipilihlah 12 orang, 12 cowok dan 12 cewek. Nah, aku salah satunya. Nah, terus malam grand finalnya itu cuma diumumin tuh cuma 6 besar dan aku nggak masuk. Tapi kalau dihitung-hitung aku tuh pokoknya masuk 12 besar aja gitu. Dari 12. kalau dari awal-awalnya itu kayak 100-an lebih pesertanya. Tapi kamu dapat gelar persahabatan. Persahabatan karena Dan itu mungkin gelar itu ada berapa macam gelar? ada persahabatan, favorit, berbakat. Cuma ada 3 itu. 3. Itu gelar atributnya atributnya ada 3, tiga. tapi yang lainnya kan ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Gitu-gitu. Terus atributnya cuma ada favorit, persahabatan sama berbakat. Berarti ya, lu termasuk masuk 9 besar dong. Nggak tahu. Jadi itu ada juara 1 sampai 3. Terus juara harapan sampai 3. Berarti udah 6. 6 terus ditambah juara favorit itu Favorit, kan 3. persahabatan sama berbakat. Berarti udah 9 tuh, 9. By the way, persahabatan itu bisa didapetin tuh karena pilihan dari teman-teman yang satu peserta finalis. Jadi ada persahabatan cewek. Nah, itu dipilih sama teman-teman ceweknya. Sedangkan persahabatan cowok itu dipilih siapa paling banyak dipilih yang menurut mereka dan menurut saya itu yang paling bersahabat kayak gitu. Wow. Jadi lo dipilih sama semua orang ya di situ. Nggak tahu juga sih. Jadi lo Kayaknya- berarti gampang apa ya namanya? Enggak. Melebur dengan semuanya. Bukan, aku tuh mudah cari muka. Anjir. Dia jatuhin diri sendiri. Mungkin itu juga yang bikin lo bisa bisa dipilih untuk ke Jepang kali. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi pas interview itu ditanya juga sih, apa sih prestasi yang pernah didapetin kayak gitu. Oh gitu. Aku jawabnya ya kayak gitu. Aku pernah mengikuti duta budaya. Aku pernah ikut lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. Terus banyak lagi kayak gitu. Apa hal yang paling lu sukai dari Jepang? Kalau diomongin paling disukai dari Jepang itu sebenarnya dari segi manapun kayaknya Jepang itu menyenangkan ya. Cuma di sini tuh nggak menyenangkannya karena nggak ada keluarga. Benar nggak sih? Kalau misalnya ada orang tua di sini nyaman banget ya. Dari segi manapun itu contohnya Oh, dari segi kebersihannya. Jepang itu negara yang sangat bersih banget. Kayak mereka itu sadar diri kalau buang sampah itu di tempatnya masing-masing, di tempat sampah. Kalau nggak ada, aku lihat secara langsung orang buang sampah itu di depan mata orang itu nggak ada. Terus dari segi kedisiplinannya, disiplin apapun, terutama disiplin waktu. Mereka tuh kalau misalnya masuk kerja jam 9, mereka udah datang di tempat kerja itu jam 8.30 udah datang. Itu yang dibikin takjub Jepang sih menurut aku. Sedangkan pas pertama datang ke Indonesia, ke sini dulu, yang namanya waktu itu nggak terlalu belum ditaati banget. Jadi pas pertama datang ke Jepang, orang masuk jam 9, datangnya jam 9.30. Orang Indonesia lah gimana?
waktu lu pertama kali ke Jepang, tuh apa yang kamu kesulitan dalam hal apa? Bahasa. Soalnya belajar bahasa Jepang itu mudah-mudah sulit ya. Soalnya kan dari segi hurufnya pun nggak sama. Jadi pas belajar bahasa Jepang tuh pas di Indonesia aku tuh nggak terlalu memperhatiin. Jadi pas datang tuh pertama kali datang ke Jepang tuh gagap. Wassalamualaikum bro. Terus siapa yang bikin lu bisa belajar? Nggak pernah belajar sih. Bisa ngomong sedikit-sedikit. Karena lingkungan ya. Karena ketemu di situ, ketemunya orang ngomong bahasa Jepang. Di tempat kerja ketemunya ngomong orang bahasa Jepang. Jadi ya harus bisa komunikasi. Kalau nggak bisa masa pakai bahasa tubuh. Nggak mungkin kan? Oh itu cocok keren loh. Pakai makanan apa yang paling lu suka di Jepang? Sebenarnya sih lidah aku tuh belum nyaman sama makanan Jepang, walaupun aku ya udah 3 tahun di Jepang tuh, tapi masih belum nyaman makanan Jepang. Tapi bisa makan, tapi nggak yang menurut suka banget. Lu yang paling sering makan apa di Jepang? Onigiri. Onigiri. Belum ya? Lu masakan Indonesia apa yang paling lu kangenin? Karena aku orang Sumatera, jadi aku paling kangen ya pempek. Karena kalau buat sendiri sama rasa asli pempek di Sumatera ya beda kan. Jadi ya paling kangen di pempek. Makanya setiap ada teman ataupun aku pulang ke Indonesia, pasti yang pertama kali dimakan ataupun pertama kali dititipin ke teman itu ya pempek. Oh iya, lu di Jepang, lu pernah main kemana aja dan menurut lu tempat mana yang paling lu suka? Aku di Jepang udah pernah semuanya sih sebenarnya. Ke Tokyo, Akihabara, ke Itu mah Tokyo, ke Akihabara. Chiba, terus ke daerah Shibuya, Shinjuku. Semuanya udah. Yang paling berkenan sih di daerah Shinjuku itu ada yang namanya kayak bukan jembatan sih, tangga yang ada di anime. Nah terus aku pergi ke sana sama orang spesial, itu nggak bisa dilupain. Sedangkan sekarangnya orangnya udah jadi sesuatu yang menghilang. Sekarang pertanyaan pribadi. Lu pengen terkenal nggak? Pengen lah. Pengen terkenal. Setiap orang pasti pengen kita kenal. Terus lu pengen terkenal dalam hal apa? Jadi YouTuber. Lu terakhir nangis kapan dan nangis karena apa? Jujur ya. Terakhir nangis itu kayaknya sekitaran bulan kemarin. Bulan kemarin guys. Nggak sih, kalau terakhir nangis itu ya bulan kemarin. Awal bulan kemarin. Karena apanya itu rahasia kayaknya. Kalau diceritain maluin. Masih bucin. Kan lu udah lama kan di sini kan? Ya. Terus lu udah pernah pulang nggak bro ke? Aku datang ke Jepang itu 2017. Terus udah pulang? Nah terus udah pulang. Pulangnya tuh setahun setelah datang tuh sekitaran 2018 bulan 8. Tuh pulang ke Indonesia. Terus sampai sekarang udah 2 tahun 2020-an belum pulang lagi. Terus lu gimana cara ngelepasin kangen lu sama orang tua lu? Gimana ya? Paling-paling kalau lagi kangen tuh ya Enggak pas lu pulang tuh kan baru pulang tuh. Lu ngelepasin kangennya gimana? Teriak atau nangis atau apa? pas ngelepasin kangen dulu ya. Kan aku dulu tuh ceritanya pulang itu kan aku tuh cuma hubungin kakak cewek aku. Jadi ketemuan sama kakak cewek aku. Terus 2 hari aku stay di kota Palembang. Nah terus sudah 2 hari itu baru pulang ke daerah aku. Jadi lu bikin surprise buat orang tua? Oh, sama mama. Sama mama. Jadi lu nggak ngasih tahu mama? Nggak dulu? ngasih tahu sama mama, tapi kakak cewek aku kasih tahu suruh datang ke Palembang. Terus sudah mereka datang ke Palembang 2 hari jalan-jalan dan sebagainya. Terus sudah datang ke Palembang tuh
Sudah terus pulang ke daerah, nggak ngomong sama mereka, yang tahu itu cuma kakak sama saudaraku, tapi mama aku nggak tahu. Jadi pas aku datang, orang teriak Roy, mama aku bingung kan, terus mama aku keluar dari rumah langsung lari nangis meluk aku, jadi nangis di sana. Luar biasa. Di rumah sebulan ngapain aja? Enak nggak? Aku nggak sebulan itu nggak di rumah. Itu ada 2 minggu itu di Palembangnya, 2 minggu lagi di rumah. Jadi di rumah itu ya kayak aktivitas biasa-biasa, kayak ke rumah keluarga, ke rumah nenek, ke rumah kakek, terus main-main sama temen, ya kayak gitu. Tapi kebanyakannya di rumah doang sih, karena pengen biar ngerasain rasanya di rumah gitu kan, udah lama nggak pulang. Santai nggak di rumah? Apa bosan apa? Nggak bosan sama sekali, malah nggak. Pas sudah pulang ke Indonesia, pas hari hanya mau pulang lagi ke sini tuh kayak nggak mau lagi kesininya, karena kayak udah nyaman di Indonesianya. Jadi pas sudah pulang ke Jepang pun itu sekitaran 2 minggu sampai 3 minggu baru bisa kayak awal lagi, karena masih kangen banget. Pilih pas umur berapa ke Jepang? Terpilihnya umur 18? Terpilih 19? 19 kayaknya. Karena aku udah lulus SMK itu setahun nganggur dulu, kerja para wiri kemana-mana cari pengalaman, baru ikut ini. Di Jepang ya tau lah yang namanya kerja lah sambil kuliah ya. Enggak ya, kerja sambil kuliah itu Capek banget. enggak capek sih, enggak, biasa aja sebenarnya. Tapi kayak waktu buat bener-bener menikmati yang namanya kuliah itu kayak kebagi gitu loh. Kayak kita kuliah terus langsung kerja, terus pulang ke rumah tidur, kuliah langsung kerja, pulang ke rumah tidur gitu terus. Jadi kayak nggak kayak anak kuliah yang sebenarnya. Kalau di Indonesia kan kalau kuliah udah kuliah main-main sama teman-teman dan warawiri kemana-mana kan. Tapi kalau di sini tuh kayak harus dibagi waktu, kuliahnya gimana, kerjanya gimana, main sama temannya gimana, jadi banyak pembagian waktunya. Terus sekarang kan hari Minggu nih. Lu libur emang kalau hari Minggu libur atau ini liburin? Aku itu sebenarnya emang nggak mau kerja di hari Minggu. Jadi aku harus Senin, Selasa, Rabu kadang kerja kadang enggak. Kamis, Jumat, Sabtu itu pasti kerja. Nah hari Minggu itu aku emang full dari pagi sampai malam. Dari pagi ke pagi Seninnya itu nggak kerja. Jadi full di rumah. Biasanya aku sih kebanyakan di rumah. Kalau hari Minggu tuh emang quality time di rumah. Lu di Jepang apa yang pengen lu capai di Jepang ini? Karena kalau lu katanya mau pulang nih tahun depan. Sebelum pulang lu harus ngapain gitu di Jepang? Udah ada plan sih sebelum pulang tuh. Kalau apa yang aku ingin lakuin, aku tuh pengen kalau 2 bulan sebelum aku pulang itu pengen jalan-jalan keliling Jepang. Keliling Jepang. Misalnya Osaka, Tokyo, semuanya. Jadi 2 bulan itu aku nggak mau kerja, cuma mau jalan-jalan doang. Terus rencana lu sudah ntar balik ke Indonesia, lu apa? Aku juga kalau udah pulang ke Indonesia itu paling aku nggak mau ngapa-ngapain dulu, sebulan, 2 bulan atau nggak 3 bulan. Itu nggak mau ngapa-ngapain, paling di rumah aja atau nggak jalan-jalan. Terus udah itu baru paling cari kerja dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi lu, tapi kalau untuk kuliah lagi nggak, udah capek belajar. kalau yang ini, lu katanya kuliah lagi jurusan perhotelan, ngambil S1 enggak? Yang online itu. Kayaknya dilanjutin, kalau sekarang kan D3. Terus lanjut setahun lagi itu bisa dapat S1, paling ngelanjutin itu. Lanjutin itu. Oh yes, sudah lu pulang di Indonesia, apa yang bakal lu kangenin dari Jepang? Ya paling kedisiplinannya sih. Maksudnya itu dalam kayak di dunia kerjanya, kayak kuliah sambil kerja. Pasti kalau udah di Indonesia ntar pasti nggak bakal ngerasain kayak gitu. Paling itu sih dikangenin sama teman-temannya juga sih. Teman-teman yang ada di Jepang. Banyak kan? Nggak punya teman sih sebenarnya. Terus harapan lu buat kedepannya lu di Indonesia, buat jangka jarak jauh, lu harapan lu bisa apa? Bisa lebih mandiri dari sekarang.
Maksudnya dari segi kerjaan lebih jelas gitu loh. Jadi kerjanya itu bisa apa sih, udah pasti. Misalnya aku kerja di satu tempat, terus di tempat itu aku bisa lama gitu loh, bisa naik jabatan dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini kan kita sekedar part time, jadi kerjanya pun nggak nentu dan lain sebagainya, cuma uang doang. Tapi pas kita mau pulang pun pasti udah ditinggalin gitu loh. Tapi pengen kerja di satu tempat yang bisa sampai pensiunan gitu loh. Udah dulu jadi Q&A-nya sama Roy. Dan dia orang yang benar-benar baik banget. Amin. Ya di sini salah satu yang kerja keras juga di Gunma. Jadi patut dicontoh lah. Amin. Terus sama siapa aja welcome gitu, sama orang siapa aja. Itu benar-benar patut ditiru. Walaupun masih muda dia udah bekerja keras. Amin. Gua aja yang udah umurnya berapa tahun di atas lu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku 22 sekarang. Gua berarti gua 6 tahun di atas dia. Terus sekarang 28, jadi ya keren lah dia. Jadi gua aja ngerasa di sini tuh berat gitu. Tapi dia dengan usia yang masih muda, dia udah di sini. Mungkin kalau gua di usia lu Roy, gua mungkin udah pulang deh. Terus gua nggak waktu dulu masih nggak, masih labil gitu. Jadi mungkin gua bakal kacau deh kalau di sini waktu seusia lu. Jadi lu udah keren di sini. Gua yakin lu di usia gua lu udah bisa, udah mapan lah, udah keren lah. Udah bisa banggain keluarga. Amin. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Thank you guys.